Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu tata cara doa agar kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan solihah, yang memiliki kecerdasan secara intelektual maupun secara spiritual. Tentunya petunjuk ini telah dijadikan sebagai amalan yang mu'tabarah atau yang masyhur di kalangan para ulama, yang diijazahkan dari turun-temurun, dan tentunya juga kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada anak-anak kita. Barangkali di antara kita ada yang diuji dengan perilaku atau ucapan anak kita yang selama ini kurang tertata, sering berkata-kata kotor, sering membantah kedua orang tuanya, atau sering melakukan tindakan-tindakan yang itu menyakiti hati orang tua. Maka ada baiknya saudara-saudariku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, bisa mengamalkan doa-doa atau ruqyah yang akan saya sampaikan nanti pada materi kali ini. Yang pertama, satu hal yang perlu kita tekankan, bahwa sesungguhnya anak-anak itu adalah titipan dan amanah dari Allah, sekaligus ujian bagi orang tua. Sebagai orang tua, tentunya kita punya kewajiban agar anak-anak kita ini kelak bisa menjadi harapan bagi kedua orang tuanya, mendoakan ketika orang tuanya telah meninggal dunia, dan bisa membaktikan dirinya bagi perjuangan orang tuanya, yakni ketika di dalam kehidupan, dalam prosesnya senantiasa bisa membanggakan kedua orang tuanya. Namun tidak sedikit di antara kita yang diuji dengan anak-anak yang secara perilaku dalam tanda petik cukup dinamis. Ya, saya tidak mau membahasakan nakal, karena sesungguhnya setiap seorang anak itu dia dalam proses berkembang secara psikologis ataupun spiritual. Namun tentunya di sini dengan doa-doa kita, dengan harapan dan permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan apa yang diharapkan sesuai dengan tentunya menjadi cita-cita dan tujuan kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tips bagaimana mendapatkan atau memberikan yang terbaik bagi anak kita, agar anak kita ini betul-betul bisa menjadi anak yang soleh dan solihah, kemudian memiliki kecerdasan yang mungkin tadinya di sekolahnya ataupun di dalam lingkungan pergaulannya, ya, senantiasa berada dalam lingkungan ataupun pergaulan yang tidak baik. Maka dengan doa-doa dan dari ayat-ayat berikut, mudah-mudahan anak kita bisa berubah yang tadinya dinamis, ya, artinya dalam tanda petik nakal dalam tanda petik, bisa berubah menjadi anak yang solih atau solihah, yang tadinya kecerdasan secara rohani dan spiritual maupun intelektualnya biasa-biasa saja, insya Allah dengan dibacakannya ayat-ayat dan doa-doa berikut ini bisa merubah mental, spiritual, rohani ataupun kecerdasan anak kita lebih baik dan lebih meningkat. Kenapa demikian? Karena intinya di dalam Al-Quran itu terdapat mukjizat
sebagai kalam Allah, dan di dalam setiap ayat-ayat Al-Quran ada nurnya Allah, yang artinya tentunya ketika hal itu dibacakan maka bisa menjadi solusi bagi anak-anak kita. Oke. Berikut petunjuknya. Sebelum kita memulai, maka ada baiknya kita sholat hajat 2 rakaat. Kita memohon kepada Allah ya, dengan niat agar anak kita ini bisa menjadi anak yang saleh atau salihah, anak yang cerdas, anak yang berbakti, anak yang rajin dan taat beribadah, serta menjadi anak penurut ya bagi kedua orang tuanya. Setelah kita sholat hajat, maka ambillah segelas air ya, segelas air. Dianjurkan air yang terbaik adalah air hujan. Kalaupun tidak ada air hujan, kita bisa memakai air zam-zam. Nah, 2 air ini yang sangat recommended atau yang sangat mustahab, yang dianjurkan untuk kita bacakan pada ayat-ayat air ini. Jadi kalaupun air zam-zam, karena ini menjadi salah satu air yang barakah, maka ada baiknya kita berupaya mendapatkan air zam-zam ya. Tentunya air zam-zam yang asli, bukan air zam-zam yang KW ya, yang sekarang banyak beredar. Oke. Kalaupun misalnya kita sudah tidak dapatkan lagi air hujan, tidak ada air zam-zam, apa boleh buat? Pada intinya kita hanya meminta dan memohon kepada Allah, maka ambillah segelas air putih biasa. Setelah kita meletakkan air di hadapan kita, maka kita memohon dan berniat kepada Allah dengan yang pertama membaca syahadat ya, persaksian kita kepada Allah. Yang kedua membaca sholawat. Yang ketiga kemudian kita berdoa. Doanya bisa dengan redaksi masing-masing sesuai dengan hajat atau keinginan kita sebagai orang tua. Misalnya kita menginginkan, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang saleh, yang salihah, yang rajin taat beribadah, anak yang pintar, pandai ya, tidak secara intelektual, secara kecerdasan pikiran, tapi juga kecerdasan rohani, spiritualnya, kecerdasan emosinya ya. Menjadi anak yang taat, yang penurut, dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, apapun redaksinya. Nah, oke, saya ulangi, kita baca syahadat dulu 1 kali, lalu sholawat Nabi, kemudian kita berdoa. Ya, setelah berdoa, lalu ambillah air yang kita sudah siapkan tadi, lalu kita bacakan suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah ini sebagaimana di dalam riwayat banyak sekali khasiat ataupun manfaat dari suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah adalah ummul kitab, induknya kitab. Dan dalam riwayat para sahabat, ada beberapa sahabat yang terdahulu menjadikan surat Al-Fatihah ini sebagai sarana untuk pengobatan dan penyembuhan. Dan ini pun dibenarkan oleh Nabi SAW. Oke. Kita membaca surat Fatihah, Al-Fatihah dari basmalah sampai terakhir. Kemudian sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Setiap kita membaca, kita tiupkan dengan tanpa ludah besar, tapi seolah-olah ludah kita keluar. Setiap kita baca selesai Al-Fatihah 1 kali, kita tiupkan, lalu kita tiupkan dengan seperti itu, ludah kecil, tapi bukan ludah besar. Ya. Berikutnya yang kedua kali, yang ketiga kali, sampai yang ke-7 kali kita bacakan, dan sama halnya kita melakukan tiupan yang kecil dengan disertai ludah yang kecil. Setelah kita membaca suratul Fatihah, maka bacalah surah Al-Alaq. Al-Alaq ya. Kalau bagi yang belum hafal boleh dilihat di dalam Al-Qur'an ya. Al-Alaq itu surat Iqra. Iqra ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi surah Al-Alaq
dari ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Bacakan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 sebanyak 11 kali. Sebanyak 11 kali. Ke air yang ada di hadapan kita, ke air yang ada di hadapan kita. Bacakan 11 kali, setelah kita baca, tiupkan seperti biasa, seperti tadi, ditiupkan. Lalu kemudian setelah itu kita tutup dengan doa kembali, dengan redaksi sesuai dengan keinginan dan hajat kita. Ya Allah, dengan wasilah surat Al-Fatihah, dengan perantara surat Al-Alaq ini, dari ayat 1 sampai 5, hamba memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anakku anak-anak yang saleh, saleha, anak yang pintar, anak yang taat, yang rajin beribadah, ya, berkarakter, berbudi luhur, anak yang secara spiritual, intelektual, ya, baik, ya, anak yang apa saja yang kita inginkan. Ditutup dengan doa, jangan lupa. Nah, setelah itu air yang tadi kita sudah bacakan, kemudian berilah anak kita, berikan kepada anak kita. Insyaallah biiznillah ta'ala, dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, melalui perantara doa-doa dan bacaan kita tadi, mudah-mudahan bisa merubah anak-anak kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan cita-cita dan harapan sebagai orang tua. Oke, demikianlah Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah. Ini boleh diamalkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya juga bagi saya sebagai amal jariah. Kita sama-sama menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui atau mendengarkan hal ini, boleh disampaikan. Sekali lagi jangan lupa untuk tetap menyaksikan video-video saya ini. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat bagi kita, dan juga bisa menyaksikan video-video saya yang lain untuk kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Demikianlah dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamal mutaba'ati lillahi wa batina ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.